Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama membahas penjelasan dari seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf. Dan beliau ini mengaku pernah sekolah Alkitab dan juga pernah menjadi pendeta muda dan pernah menggembalakan. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama penjelasannya dalam cuplikan video berikut ini. Di sekolah Alkitab Merauke, di bawah asuhan Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi ada sekolah Alkitab Merauke itu ada di Wasur, kilometer 17, kota Merauke, arah menuju Papua Nugini. Dan kemudian setelah saya menyelesaikan studi saya untuk mengambil gelar pendeta muda. Nah teman-teman sekalian, kalau dia ini benar pernah sekolah Alkitab dan juga benar pernah menjadi pendeta muda, tentu ia tahu bahwa gelar pendeta itu tidak diberikan oleh sekolah Alkitab ataupun sekolah tinggi teologi, sebab gelar pendeta itu diberikan oleh gereja, tempat di mana seseorang melayani setelah memenuhi persyaratan. Kalau gelar akademik ya diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi, tetapi dalam bagian ini saja sudah salah ya. Teman-teman, mari kita dengarkan penjelasannya berikut lagi. Saya pernah menjadi vikaris atau menjadi pendeta magang di salah satu gereja di Kelurahan Blorep yang ada di Kota Merauke, sebelum akhirnya saya melanjutkan di International Missionary School Moresby, Papua Nugini, dan mengambil gelar doktor, tapi bukan doktor versi Indonesia ya. Dokter versi Indonesia itu adalah sarjana sebenarnya, jadi S3. Nah, kalau di sana S1 disebut doktor, jadi saya bukan doktor sebenarnya, sarjana teologi ya. Nah teman-teman, kalian tahu sendiri ya di mana letak kesalahannya di sini. Doktor ya doktor, master ya master, sarjana ya sarjana. Berarti menurut beliau ini kalau di sana, kalau di Papua Nugini, kalau di Indonesia disebut sarjana, di sana disebutnya doktor. Wow, luar biasa. Ya sudahlah, kalian sudah tahu ya ini yang benarnya yang mana ya. Kita lanjutkan dengarkan penjelasannya berikut ini. Di Port Moresby International Missionary School yang ada di kota Port Moresby, Papua Nugini. Di sana sudah Australian Dominion Country, dan di sana saya menyelesaikan, dan kemudian saya memegang jemaat di salah satu gereja perintisan. Salah satu gereja yang bergerak di bidang gerakan Pentakosta, ya, gereja yang ada di daerah SP, Kabupaten Merauke, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian langsung menuju ke Sulawesi Utara, dan pada akhirnya saya bersyahadat di Desa Purwakat, Kecamatan Dumogan Timur, Kabupaten Bangmongo, Sulawesi Utara. Nah teman-teman, sejauh ini dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, saya tidak percaya kalau dia ini pernah sekolah Alkitab ataupun pernah mengebalakan ataupun pernah menjadi pendeta muda. Sekarang mari kita dengarkan nih, ini adalah alasannya mengapa memilih agama Islam sebagai jalan hidup. Kita dengarkan sama-sama. Belakangi Anda memilih Islam sebagai jalan hidup. Ya, latar belakang ya Pak. Penyebabnya. Latar belakang atau penyebab saya masuk Islam sebenarnya ada banyak, dari ratusan dan mungkin menjelang ribuan alasan ya. Saya pilih-pilih aja karena durasi. Istilahnya. Nah teman-teman perhatikan, dia ini berkata punya 100 bahkan 1000 alasan, tetapi harusnya kalau alasannya segitu banyak maka langsung jawab saja. Tetapi perhatikan, dia muter-muter dulu. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terbesarnya beliau ini sedang memikirkan alasan yang tepat yang mau dia sampaikan. Dan ini berarti dia tidak siap dengan alasan, dengan pertanyaan yang disampaikan ini nih. Mari kita dengarkan teman-teman ya. Ada banyak ya, salah satunya adalah tuh kan. Ada banyak, salah satunya tidak to the point, tapi dia masih mikir nih posisinya nih, garuk lengan. Lihat ke atas. Ajaran yang menurut saya, ya nggak tahu menurut saya ya, karena kita nggak boleh menghina agama orang, maka menurut saya aja yang valid seperti pengungkapan bahwa Tuhan saya tidak yang saya sembah siang dan malam itu tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat kepantasan untuk dijadikan Tuhan, yang mana
Tidak ada kesaksian-kesaksian yang kontan daripada saying by the mouth of Jesus, kata langsung dari mulut Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau dia mengaku sebagai seorang nabi, nah itu banyak, dan utusan itu banyak sekali. Nah teman-teman sekalian, beliau ini mengaku pernah sekolah Alkitab, kemudian dia juga mengaku pernah menjadi pendeta muda, kemudian juga pernah menggembalakan jemaat atau gereja perintisan, tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam Alkitab, khususnya misalnya dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu terlalu banyak nas yang menunjukkan bahwa Yesus mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Misalnya salah satu yang paling signifikan adalah mengampuni dosa, sebab orang Yahudi mengetahui secara jelas bahwa pribadi yang boleh dan memiliki superioritas untuk mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Kemudian teman-teman, mengenai pernyataan beliau ini yang mengatakan bahwa tidak ada kesaksian dari para murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru, dan ini bukti bahwa beliau ini sebenarnya, saya sangat tidak yakin bahwa dia ini pernah sekolah Alkitab. Harusnya kalau pernah sekolah Alkitab, dia tahu bahwa Rasul Petrus pernah memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ayatnya sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen. Karena itu teman-teman, semoga bagian ini menghibur kalian semua dan kalian bisa memutuskan sendiri apakah kalian percaya dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku ini mualaf dan pernah menjadi pendeta muda. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini menghibur kalian semua, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.